membebaskan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan memberikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Hanya di dalam Yesus kutuk dipatahkan, amin. Hanya dalam Yesus. Tidak ada satu nama pun yang berani menjamin. Hanya di dalam nama Yesus sendiri kutuk, amin, dipatahkan. Haleluya. Satu lagi pujian bagi Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Amin. Siap-siap, setelah siap lagu ini nanti sekolah minggu ya. Siap. Setelah lagu ini baru sekolah minggu. Haleluya. Yes. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, dia naik roh. Haleluya, amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit. Yesus hidup. Haleluya, dia naik roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, dia naik roh kudus. Roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh kudus. Haleluya, Roh Kudus turun sekali lagi, saudaraku. Tahu saudaraku, begitu kita lihat dunia sedang bergelora, amin. Dunia sedang tidak baik, dunia sedang di ujung tanduk. Haleluya, tetapi dengar baik-baik. Karena masih kita lihat, karena masih ada Roh Kudus di bumi, maka kejahatan itu tidak merajalela. Karena masih ada Roh Kudus, saudaraku. Nanti ketika Roh Kudus sudah diangkat naik bersama dengan anak-anaknya, haleluya, kejahatan semakin merajalela. Bukan semakin lagi, kejahatan semua. Haleluya. Orang tua memakan anak, anak makan orang tua. Itu akan terjadi. Haleluya. Dunia sedang tidak baik-baik, tetapi dengar baik-baik, Roh Kudus masih ada di bumi. Roh Kudus masih ada bersama dengan kita. Itu saja pun kejahatan sudah membuat kita gemetar ya. Saya sendiri kemarin mengikuti berita-berita yang lagi viral. Kaku badanku saking takutnya. Kaku, serius. Kaku badanku saking melihat berita yang tidak baik. Itu saja Roh Kudus masih ada bersama dengan kita. Nanti Roh Kudus diangkat bersama dengan orang-orang percaya.
Kejahatan tidak ada lagi tersembunyi. Di pinggir-pinggir jalan semua kejahatan berlaku. Bahkan mayat-mayat pun di jalan itu hal biasa seperti mayat kodok. Oke, haleluya, berbahagia kita. Hanya satu jaminan kita di bumi ini, bukan harta, tetapi Roh Kudus. Amin. Hanya satu jaminan kita, saudaraku. Haleluya, hargai Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan. Kita hargai, saudaraku, Roh Kudus yang sudah diberi. Ketika orang percaya kepada Yesus, haleluya, Tuhan memberikan benih firman, benih Roh Kudus. Amin, masuk ke tubuhnya kita. Untuk apa masuk ke tubuh saya? Supaya tubuhku ini mampu melakukan hukum. Untuk apa Roh Kudus itu masuk, tinggal di hati? Haleluya, Roh Kudus dari atas, saudaraku ya, dari surga, dari Tuhan Yesus. Roh Kudus turun ke bumi, masuk mendiami anak-anaknya. Jadi tubuhku ini tubuh rumahnya Roh Kudus. Tubuhku ini rumahnya Roh Kudus. Haleluya. Untuk apa perlu Roh Kudus tinggal di sini? Haleluya, supaya tanganku mampu berbuat, supaya mulutku mampu berkata-kata. Walaupun proses belajar, walaupun proses belajar, haleluya, walaupun prosesnya ketika Roh Kudus itu masih kecil, belum sanggup melakukan mujizat, tetapi ada waktunya. Roh Kudus itu besar. Haleluya, ada masanya. Roh Kudus dalam setiap orang percaya akan besar. Bahkan Yesus berkata, engkau akan membuat mujizat lebih besar daripada yang kuperbuat. Haleluya. Jadi jangan terima Tuhan Yesus menjadi biasa-biasa. Jangan terima Yesus, tujuannya menjadi luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Pujian dari sekolah minggu, silakan maju ke depan. Haleluya. Ayo, anak-anak cantik, anak-anak ganteng. Ayo. Dita, tidak boleh malu-malu, tidak boleh muji Tuhan. Pintar-pintar kok. Nah, Pintar. ayo. Ayo dek. Maju. Jangan malu. Maju. Oke, dah. Ini bunyi dia. Tidak bisa belajar satu. Rencana aku yang tadi 2 orang pakai ini. Bla bla. Ayo. Tunggu. Ini intro. Belum terserah ya, nanti mama kasih. Ya, enggak bikin musik. Jangan dulu. Yesus pokok dari kisah masyarakat.
lupa nilai. Jangan lupa nilai. Haleluya, luar biasa, pintar-pintar anak Tuhan. Haleluya. Jadi udah bertambah ya, bertambah apalah kita bilang ya, bertambah nyanyian-nyanyian yang mereka tahu. Haleluya, untuk dinyanyikan. Haleluya, memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kita mengalir ya. Haleluya. Kita mengalir. Tuhan tuntun kita membuat sekolah minggu supaya ada kegiatan mereka. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bapa yang kudus yang menguduskan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau memegang kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Kudus-kudus Engkau yang menguduskan kami. Firman-Mu kebenaran Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami kepada kebenaran-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Benar Bapak, kami tak mampu jalan sendiri dalam dunia ini. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran.
mendengar firman Bapa, firman-Mu yang membenarkan kami. Ku beri syukur dalam simfoni yang indah. Ku beri syukur dalam simfoni. Oh ajaib-ajaib Yesus, ajaib-ajaib Yesus, ajaib nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus. Dari atas sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Roh Kudus, setiap hari. Benar Bapa, ku tak mampu berjalan sendiri di dunia ini. Tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu, bawalah diriku, haleluya, bawalah diriku kepada jalan Yesus, jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, amin. Dan ku tidak tersesat mengikuti. Mari angkat tanganmu, kudus, kudus, kudus. Biarlah kami dipenuhi kekudusan daripada Tuhan siang hari ini lewat firman-Mu. Ku beri syukur Bapa, amin. Ku beri syukur dalam simfoni. Oh ajaib-ajaib Tuhanku, amin. Ajaib-ajaib Yesus, haleluya. Ajaib nama yang beri menang. Siapa namanya? Yesus, nama yang beri menang. Kami undang hamba-Nya, nama yang beri, nama yang beri menang, Yesus. Sekali lagi, nama yang beri menang, haleluya, nama yang beri menang. Sama-sama, Yesus, Yesus namanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada kami pada saat ini Bapa, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu Bapa, sama hamba-Mu di sini Tuhan Yesus, datang untuk memuji menyembah-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami Bapa. Dan biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebagai korban dan berupa harum bagi-Mu Bapa. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Terpuji-pujilah Bapa di surga, terpuji-pujilah Yesus, dan terpuji-pujilah Roh Kudus. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu menuntun langkah kami setiap hari Bapa, sehingga kami boleh
sampai kepada tujuan itu panggilan surgawi untuk bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, kami hamba-Mu Bapa. Bukan lagi hamba-Mu tapi Engkau Roh Kudus yang berkata-kata membangun, menguatkan, menghibur kami, baik yang ada di sini, baik yang secara online juga Bapa di surga. Biarlah sama-sama diberkati kami Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom, selamat siang, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah sahabat kita. Kita bertemu kembali, puji Tuhan. Kita dalam keadaan baik, keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita boleh lewati satu minggu, ya, kita sudah lewati satu minggu dalam keadaan baik, ya. Ya, seminggu ini kita sehat kan? Haleluya. Nah, semua karena kebaikan Tuhan kita sehat, kita dicukupkan segala kebutuhan, ya. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita belajar firman Tuhan, ya. Minggu lalu firman Tuhan tentang apa? Siapa ingat? Ya, masih ingat minggu lalu? Udah lupa? Ingatkan aja Pak, banyak beban. Hah? Minggu lalu tentang apa firman Tuhan? Udah lupa? Perikop apa aja judulnya aja? Orang muda yang kaya. Nah, kan iya kan? Agak payah ingatnya ya. Iya, masih satu minggu ya. Iya, belum loading tadi ya. Satu minggu orang muda yang kaya, kita sudah mengerti apa tujuannya orang muda itu dipanggil Tuhan, ya kan? Sekarang kita belajar dari Mazmur. Mazmur mungkin udah sering kita dengar, udah sering dikotbahkan, tapi kita dengar lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan kekal. Selalu baru. Iya, firman Tuhan kekal dan selalu baru. Nanti di dalam kekekalan, firman ini berlaku nggak? Berlaku. Berlaku, tetap berlaku. Walaupun kita nanti di sorga, Tidak dibacakan. dalam kekekalan tetap kita belajar firman. Jangan salah. Jangan berpikir firman ini hanya berlaku di bumi. Ya, firman kekal. Firman Tuhan berkata, rumput menjadi layu, bunga menjadi kering. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Arti kekal itu apa? Tetap di sana kita belajar firman. Ya, di sorga pun tetap belajar firman. Jadi jangan sangka nanti kita di sorga udah santai-santai nggak belajar firman lagi. Jangan salah. Di sorga tetap belajar firman karena firman Tuhan kekal. Ya, kita harus mengerti firman Tuhan kekal. Ada lagunya tuh. Firman-Mu kekal, itu lagunya kan, ada kan? Jadi bagi orang yang nggak mau belajar firman berarti nggak mau kekal. Hanya firman yang kekal. Kalau nggak mau belajar firman berarti nggak mau udah kekal. Semua binasa, semua bakal binasa. Tapi hanya firman yang kekal. Rumput menjadi layu, bunga menjadi kering. Tetapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya, tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita hargai firman, belajar firman terus. Kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 133. Ya, sudah sering kita dengar, tapi kita belajar lagi karena firman Tuhan kekal. Mazmur 133, ya. Kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 133. Mazmur 133 ya. Dapat? Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Ini singkat aja, cuma 3 ayat ya. 3 ayat. Pasal selanjutnya juga 3 ayat ya. Singkat ini. Cuman nanti kita pelajari apa maknanya dan bagaimana caranya supaya bisa itu digenapi dalam hidup kita ya. Mazmur 133 sama-sama kita baca ayat 1, 2, dan 3. Kita baca aja semua karena cuma 3 ayat. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang digerakkan tadi. Saya berdoa digerakkan Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur 133 ini. Kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting Mazmur 133 ini?
Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka perpecahan. Ya, ingat itu pertama. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka perpecahan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang suka kesatuan, perdamaian. Apa kata firman Tuhan ketika orang Farisi mengusir, ketika Yesus mengusir setan? Orang Farisi berkata, kau mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Apa jawab Yesus? Kalau kuasa setan terpecah-pecah, maka hancurlah kerajaannya. Ya, nggak mungkin setan mengusir setan, itu maksud Tuhan Yesus. Kalau setan mengusir setan, hancur kerajaannya karena terpecah-pecah kerajaannya. Artinya apa? Supaya kerajaan itu kokoh harus ada kesatuan. Ya, Tuhan suka kesatuan, ya, bukan perpecahan. Makanya dikatakan Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, kalau terjemahan King James, artinya terjemahan bahasa Inggris, ya, atau mungkin diambil juga dari terjemahan literal dari ELT, ya, di sana dikatakan apabila saudara diam bersama dalam kesatuan. Nah, itu dia terjemahan ELT, kalau bisa dilihat atau terjemahan King James-nya. Ya, apabila saudara hidup bersama, diam bersama dalam kesatuan, sama itu maksudnya dengan rukun. Dalam kesatuan itu maksudnya. Artinya tidak ada perpecahan. Kalau dalam bahasa sederhana, bahasa sehari-hari, apabila saudara diam bersama, tidak ada yang tidak cakapan, itu maksudnya. Itu bahasa sehari-hari saya ambil, ya. Kalau ada saudara yang diam bersama tidak cakapan, nah itu udah ada perpecahan. Kalau ada saudara, dalam arti kata diam bersama ini, apabila saudara sudah diam bersama, artinya diam bersama dalam suatu kelompok. Apakah kelompok itu suatu gereja atau penggembalaan? Apakah kelompok itu dalam suatu rumah tangga atau keluarga? Atau kelompok itu dalam suatu keluarga besar? Artinya satu opung, ya, atau satu bapak mama, ya. Kalau ada di satu keluarga itu, suatu kelompok itu orang-orang yang tidak cakapan, itu bahasa sehari-harinya, ya. Kalau bahasa apanya? Yang selek katanya, yang ada selisih paham. Iya. Itu maksudnya. Kalau ada begitu berarti nggak benar. Ya, kalau ada begitu berarti nggak benar. Karena dikatakan ayat firman Tuhan ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Artinya di pandangan Tuhan, baik dan indah. Itu maksudnya di pandangan Tuhan. Baik dan indah kalau dalam suatu kelompok itu, atau dalam suatu keluarga, atau dalam suatu keluarga besar. Keluarga besar itu maksudnya mungkin satu opung, ya kan, atau satu nenek moyang gitulah, ya. Kalau dalam satu keluarga besar, satu kelompok itu semua damai. Damai semua, tidak ada perpecahan. Ada kesatuan, hidup bersama dengan rukun. Dalam kesatuan itu maksudnya. Sekarang coba kita lihatlah keluarga kita dulu. Nah, ini dia. Kita lihat keluarga kita dulu. Jangan terus kita lihat yang lain-lain, kita lihat dulu keluarga kita. Apakah dalam keluarga kita, keluarga inti dulu. Keluarga inti itu begini, bapak, ibu, dan anak-anak. Apakah dalam keluarga inti ada yang nggak cakapan? Ya, bapak, ibu, dan anak-anak. Kadang mau ada, istri pun mau nggak cakapan dengan suami, anak pun mau nggak cakapan dengan orang tua. Ada. Itu dalam keluarga inti dulu. Sudah selesai dari keluarga inti, baru masuk ke keluarga besar. Keluarga besar siapa ini maksud? Yang satu bapak, yang satu mama. Artinya apa? Yang bersaudara antara abang adik. Ya? Adakah yang satu bapak, satu mama, yang berabang adik tidak cakapan? Nah ini, ya. Walaupun, ya, abang adik ini mungkin sudah berumah tangga. Ya, sudah berumah tangga abangnya, berumah tangga adiknya, ya kan? Ya, punya istri masing-masing, ya, punya suami masing-masing. Jadi sudah masuk orang lain dalam keluarga itu. Jadi sudah ada adik ipar, sudah ada kakak ipar. Jadi keluarga itu tambah besar, makanya dikatakan keluarga besar. Sekarang pertanyaannya, di keluarga besar itu
Ya, yang ada ipar-iparan. Apakah ada yang nggak cakapan? Ya, apakah ada yang nggak cakapan, yang berselisih? Itu yang dimaksud ayat ini. Ya, yang antara ipar-iparan. Ya, dalam keluarga besar. Apakah ada orang yang diam bersama? Itu maksudnya dalam suatu kelompok, dalam keluarga besar, yang tidak saling berbicara. Ya, kalau ke situ berarti belum diam bersama dengan rukun. Kalau ke situ. Tapi kalau sudah berhasil di keluarga besar, bisa hidup bersama dengan rukun. Ya, hidup bersama dengan baik. Di pandangan Tuhan apa? Di pandangan Tuhan alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Selanjutnya kemana lagi? Kumpulannya. Kumpulannya di mana? Kumpulan gerejanya, kawan gerejanya, kumpulan penggembalaannya. Apakah dalam satu kumpulan penggembalaan atau gereja, ya, hubungan baik semua? Semua saling mempunyai apa? Hubungan yang baik, saling menghargai, saling menghormati semua, atau ada yang saling membenci? Kalau enggak, ada perpecahan. Ya. Setelah sampai di dalam suatu penggembalaan, suatu kumpulan, suatu gereja, barulah masuk ke kumpulan masyarakat. Dikatakan suatu kampung. Apakah di kampung itu yang bertetangga mungkin ada yang enggak cakapan atau saling membenci? Yang bertetangga, satu kampung, satu desa. Baru yang paling besar adalah dalam suatu negara. Kalau dalam suatu negara ada perpecahan, ya, pasti negara itu berperang. Pasti berperang. Kita lihat negara-negara yang terpecah belah, ya, berperang kerjanya, bunuh-bunuhan. Kelompok ini dengan kelompok ini. Kita dengar berita-berita ya di luar negeri, di dalam satu negaranya, tapi ada satu kelompok-kelompok yang saling selalu bermusuhan, saling bunuh-bunuhan. Tuhan gak suka itu. Kalau di dalam satu negara ada yang saling perpecahan, itu bisa mengakibatkan kejahatan, itu tadi bunuh-bunuhan, dan Tuhan gak suka itu. Tapi dalam satu negara ada damai, ya, alangkah baik dan indahnya suatu negara itu, damai negara itu. Ya, kalau kita lihat contohnya yang paling kecil di masyarakat, ada tawuran. Ya, kampung ini dengan kampung ini tawuran katanya. Desa ini dengan desa ini tawuran. Ya, Tuhan tak suka itu. Makanya dikatakan alangkah baik dan indahnya kalau bersama dengan rukun, kalau damai. Kalau damai dan rukun ada dalam kesatuan, Tuhan suka. Tuhan gak suka orang yang berselisih, bertengkar, apalagi sampai berperang, ya, sampai bunuh-bunuhan. Tuhan gak suka. Tuhan adalah Tuhan yang damai, Tuhan damai sejahtera, ya, Tuhan damai sejahtera. Nah, kita mencatat Tuhan kita itu Tuhan damai sejahtera, Tuhan damai, ya, karena damai dasarnya kesatuan. Kalau nggak ada damai, berarti sudah ada perpecahan. Sehingga dikatakan ini, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dalam persatuan. Itu maksudnya. Apabila kita hidup bersama dalam persatuan, alangkah indahnya, alangkah baik. Tuhan senang. Dalam suatu keluarga inti, kalau damai antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, yang dua itu dulu udah damai, waduh, Tuhan senang. Tuhan senang melihat keluarga itu. Alangkah baik dan indahnya di pandangan Tuhan. Ya, alangkah baik dan indahnya. Seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Di pandangan Tuhan sangat baik suatu keluarga yang tidak ada bertengkar, antara orang tua dan anak hidup rukun, suami dan istri hidup rukun damai. Setelah selesai itu, baru masuk ke keluarga besar. Antara ipar-iparan baik, ya, antara abang adik baik,
Alangkah indahnya, alangkah indahnya. Saya rasa setiap orang tua suka melihat anaknya damai. Ya, ada orang tua yang nggak suka melihat anaknya damai? Nah, ini pertanyaan ini, kalau ada orang tua nggak suka melihat anaknya damai. Begitulah Tuhan, suka melihat anak-anaknya damai di bumi ini. Sama kalau orang tua suka melihatnya anaknya damai, antara abang adik damai, nggak ada bertengkar. Bahkan orang tua lebih senang lagi, bahkan ipar-iparan juga bisa damai. Ya, arti ipar-iparan ini orang luarnya, tapi bisa masuk ke keluarga itu, tapi bisa hidup damai, kan luar biasa. Tapi zaman sekarang apa yang terjadi? Yang saudara kandung pun, yang sedarah dari orang tua yang sama, zaman sekarang itu pun susah damai. Bagaimana saudara? Itu pun susah damai. Kenapa itu sekarang susah damai? Karena iblis merusak. Iblis tidak suka kedamaian. Iblis merusak. Iblis akan masuk. Iblis akan mencoba masuk dari orang-orang yang bisa dimasukinya, yang bisa dipakainya. Iblis akan pakai orang-orang yang untuk merusak Tuhan, untuk merusak kerukunan dalam rumah tangga, untuk merusak kerukunan dalam keluarga itu. Jadi kita jangan mau dipakai, jangan mau dipakai oleh iblis, jangan mau dipakai oleh setan. Jadi sadari diri kita dulu, apakah saya dipakai oleh setan merusak kesatuan dalam keluarga kami? Apakah saya dipakai oleh setan untuk merusak damai sejahtera dalam keluarga besar? Kita harus sadari dulu. Itulah pentingnya dalam keluarga besar itu sama-sama kenal Tuhan Yesus. Kalau satu kenal Tuhan Yesus, satu gak kenal Tuhan Yesus, ya susah damai. Tapi kalau sama-sama kenal Tuhan Yesus, sama-sama mengerti bahwa Tuhan Yesus suka perdamaian, suka kesatuan. Bahwa Tuhan Yesus katakan menurut ayat ini, alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Ya, pemazmur mencatat oleh pimpinan Roh Kudus. Ya, ini pemazmur yang mencatat, tapi Roh Kudus yang berbicara. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri mengilhami ayat ini, bahwa alangkah baik dan indahnya dalam pandangan Tuhan kalau keluarga itu damai, keluarga itu bersatu. Ya, tidak ada perselisihan di dalam, tidak ada yang enggak cakapan. Ya. Jadi kita yang mengenal Tuhan Yesus harus tunjukkan perbedaan. Mungkin di keluarga besar kita, ya, mungkin ada ipar-ipar kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka belum kenal Tuhan Yesus, belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin mereka Kristen KTP, belum lahir baru. Mungkin mereka Kristen juga, tapi Kristen KTP, belum lahir baru. Tapi kita di sini tunjukkan perbedaan, bahwa kita Kristen yang lahir baru, Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang sudah menerima Roh Kudus. Kita tunjukkan perbedaan bahwa kita membawa damai, kita membawa persatuan, kita membawa kerukunan, kita nggak membawa perpecahan. Ini pertama dulu. Kita harus sadar, jangan terbalik, justru kita yang dipakai setan untuk membawa perpecahan. Jangan sampai orang tua bilang atau orang lain bilang sama kita, kamu yang membuat perpecahan dalam rumah tangga ini. Kalau kayak gitu ya malu kita. Ya, kamu yang membuat perpecahan dalam keluarga besar kita katanya. Kamunya di sini biang keladinya, kan kayak gitu kita kan malu. Kalau sampai kita kayak gitu, jangan. Tapi biarlah kita senantiasa membawa damai, membawa kerukunan, membawa persatuan. Nanti kita pelajari lagi. Sangat sulit, sangat berat caranya. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, nanti kita akan bisa lakukan. Ya, nggak gampang membawa kerukunan, nggak gampang membawa persatuan dalam keluarga, nggak gampang. Ya, antara suami istri, antara orang tua anak, antara abang adik, apalagi antara ipar-iparan atau antara menantu.
Kenapa? Itu orang lain. Menantu dan ipar itu orang lain yang masuk ke keluarga kita. Kalau yang abang adik masih satu darah, dari kecil sudah kenal sama-sama, itu pun bisa nggak cakapan. Bayangkan, yang satu darah dari satu kandungan dari kecil sudah bersama-sama sampai besar, itu pun bisa pecah nggak cakapan. Apalagi orang lain, orang luar yang masuk seperti menantu dan ipar. Ya, saudara bayangkan, kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus, kita akan berkata, siapa kau? Kau kan orang luar. Ya. Tapi karena kita kenal Tuhan Yesus yang memandang alangkah baik dan alangkah indahnya hidup rukun, hidup bersatu. Hidup bersatu, hidup rukun itu. Ini yang mau kita kerjakan. Karena nanti ayat 2 dan 3 hanya berbicara berkatnya. Mazmur 133 ini ayat 2 dan 3 berbicara berkatnya. Tapi poinnya di sini ayat 1-nya. Alangkah baik dan indahnya apabila kita hidup bersama dengan rukun. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Kenapa ini yang Tuhan inginkan? Karena dalam kekekalan hanya ada damai. Kalau nggak bisa damai di bumi, nggak bisa masuk ke sana. Ya, di dalam kekekalan hanya ada kesatuan. Hanya ada kesatuan dalam kekekalan, tidak ada dalam kekekalan perpecahan. Tidak ada di surga sana perpecahan, nggak ada. Jadi kalau kita nggak bisa bersatu di bumi, nggak bisa ke surga. Jangan bilang, aku ke surga, dia nanti ke neraka. Enggak. Kalau kalian yang bersaudara di bumi ini merasa satu ke surga, tapi di bumi ini dia membenci saudaranya, nggak bisa. Firman Tuhan mencatat di 1 Yohanes, apabila engkau membenci saudaramu, kau masih dalam kegelapan. Itu catat Yohanes. Nggak bisa. Nggak bisa ada perpecahan. Di sorga tidak ada perpecahan. Jadi jangan merasa kita ke sorga kalau masih ada perpecahan di bumi. Kalau masih ada perpecahan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, jangan merasa ke sorga. Enggak. Masih dalam kegelapan kita. Masih dalam kegelapan. Ayo kita buka ayatnya aja supaya jangan, ya. 1 Yohanes pasal 5. Ya, masih dalam kegelapan kita. Kalau ayo ayat siapa dapat ayatnya? 1 Yohanes yang dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, dia masih berada dalam kegelapan. Coba. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Oh iya, coba. 1 Yohanes 2, coba. 1 Yohanes 2 ayat 9. Ya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Ayo. Baca yang kuat. 1 Yohanes 2 ayat 9. Coba baca yang kuat. 1 Yohanes 2 ayat 9, coba. 1 Yohanes 2 ayat 9. Iya. Barang siapa berkata bahwa Iya. ia berada di dalam terang, Tetapi tetapi ia membenci saudaranya, Iya. ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. iya. Jadi jangan berkata, aku dalam terang. Tapi kalau masih ada perpecahan, masih ada kebencian pada saudaranya, masih dalam gelap itu, masih dalam gelap. Ya. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, ayat 11, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, orang buta masih buta. Kalau masih ada kebencian kepada saudaranya,
masih hidup dalam perpecahan, gak ada kerukunan tadi menurut ayat tadi, masih gelap. Jangan merasa sudah dalam Tuhan. Tuhan terang, dia masih dalam gelap, berarti bukan dalam Tuhan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan, masih dalam gelap. Bayangkanlah. Firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Hah? Akulah terang dunia, kata Tuhan. Kalau di luar Tuhan bukan dalam terang. Hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Jadi selama masih ada perpecahan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, kalau masih ada yang gak cakapan, masih dalam gelap itu. Masih dalam gelap. Kalau dia yang gak mencakapi kita, ya itu urusannya. Ya, karena kita gak bisa paksa orang mencakapi kita, gak bisa paksa orang mencakapi kita. Ya kita, yang penting kita tidak menunjukkan permusuhan. Itu maksudnya. Kita gak tunjukkan permusuhan, kita damai. Kita selalu membawa damai. Ya mungkin pasti kita alami itu. Ada orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang gak mau mencakapi kita. Pasti kita alami. Ada orang-orang yang demikian, membenci kita, gak mau mencakapi kita. Tapi kita tidak balas dengan kebencian juga. Kita tidak balas dengan permusuhan. Kalau gak kau cakapi aku, gak usah. Aku pun gak penting sama kau, kan gitu kan. Kan kayak gitu kita. Kalau kita merasa gak cakapi, ya kita pun merasa gak penting. Gak penting. Gak ada urusanku denganmu. Bukan begitu. Kita tunjukkan kasih, kita tunjukkan damai. Tetap didoakan. Ya. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Artinya, orang yang membenci kita tadi, kasihilah. Doakanlah. Itu maksudnya doakan. Doakan. Pasti kita alami. Bahkan dari saudara kandung sendiri. Ya, gak usah dari orang lain. Dari saudara kandung sendiri, kita juga bisa dibenci. Kita juga bisa nggak dicakapi. Ya, bisa. Tapi kita jangan balas sama, itu maksudnya. Ya, jangan kita balas dengan yang sama. Kita balas yang baik. Kita balas yang baik. Kalau dia membuang muka, senyum, tetap senyum, ya. Tetap senyum. Ya, itu maksudnya. Alangkah baiknya dan indahnya kalau kita hidup bersama dengan rukun. Kalau kita doakan, ya mungkin Tuhan boleh jamah hatinya. Kita nggak tahu tahun ini, tahun depan, mungkin minggu depan, kita nggak tahu berapa tahun kemudian. Mungkin Tuhan jamah hatinya, Tuhan lembutkan, tetap bisa kita berdamai. Ya. Karena apa? Karena di sorga nggak ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Contoh begini, dia karismatik, saya karismatik. Dia penuh Roh Kudus, saya penuh Roh Kudus. Ya kan? Kan gitu, dia muji Tuhan, saya puji Tuhan. Tapi nggak cakapan, macam mana? Jumpa di sorga dua-dua ini. Ya? Jumpa di sorga dua-dua. Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama. Saya muji Tuhan sih, dia muji Tuhan di sana. Saya berbahasa roh sih, dia berbahasa roh di sana. Nah, jumpa di surga. Jadi kalau di surga sama-sama nggak cakapan gitu. Ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya apa? Artinya seperti kata firman Tuhan, tinggalkanlah dulu persembahanmu itu. Tinggalkanlah dulu persembahanmu itu. Percuma kau beribadah, percuma kau berdoa berbahasa roh, percuma. Tinggalkanlah persembahanmu itu. Pergilah dahulu berdamai. Itu maksudnya. Ya. Karena nggak ada artinya itu, nggak ada artinya kita berdoa bertubi-tubi. Jangan pikir kita merasa ke surga berdoa bertubi-tubi. Nggak ada artinya. Tinggalkanlah doamu itu, tinggalkanlah persembahanmu itu. Pergilah dahulu berdamai dengan saudaramu itu. Ya, baru kita layak. Jangan kita merasa kalau sudah nangis-nangis di hadapan Tuhan sudah layak. Jangan. Banyak orang ditipu iblis. Pikirnya kalau sudah nangis-nangis dia di hadirat Tuhan, merengaung-ngaung, sampai meleleh semua, ingus-ingusnya semua meleleh. Udah rasa dia udah mantap kali. Ya, padahal masih ada orang tak dicakapinya. Ya, banyak orang kayak gitu. Merasa udah urapan kali dia.
Tapi masih ada orang yang dibencinya, masih ada orang yang nggak dicakapinya, masih. Orang-orang kayak gitu nanti ditipu iblis, tertipu dia. Kenapa? Nanti waktu di penghakiman ditanya, aku tidak mengenal engkau. Iya, dari mana kau datang? Aku tidak kenal engkau. Baru kata dia, ya Tuhan, aku kan berdoa urapan, katanya. Kan urapan aku berdoa Tuhan. Aku bernubuat. Aku buat mujizat. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku mengusir setan. Kata Tuhan, aku tidak kenal engkau. Kau masih membenci saudaramu. Kau masih dalam kegelapan. Ayat ini mencatat. Barang siapa membenci saudaranya, katakan ini ya, membenci ya. Membenci, arti membenci itu dalam hati. Iya, dalam hatinya. Gak perlu kau ucapkan kata-kata makian. Gak perlu kau ucapkan kata-kata hinaan, mengejek. Gak perlu. Hanya dalam hati aja kau membenci, kau sudah berpindah dari terang ke gelap. Bukan dari gelap ke terang, terbalik. Sudah berpindah dari terang, pindah masuk ke gelap. Dikatakan tadi, masih hidup dalam kegelapan. Masih gelap. Jadi artinya apa? Orang Kristen tidak boleh ada kebencian di hatinya. Bahkan sama orang-orang yang gak dikenal pun. Ada orang gak kenal sama Jokowi, tapi benci sama Jokowi. Gak nyambung. Sama Jokowi pun gak kenalnya dia. Hanya kenal namanya Presiden Jokowi, tapi bencinya sama Jokowi minta ampun. Itulah yang terjadi sekarang di sosial media ini. Banyak orang menghina Jokowi, mengejek Jokowi, padahal nggak ada urusannya kan? Mana ada urusannya kita sama Jokowi? Jokowi mengerjakan tugas sebagai presiden ya waktu tahun-tahun lalu ya. Sekarang sudah berhenti kebencian orang sama Jokowi, gara-gara udah nggak presiden lagi dia. Sekarang kebenciannya berganti sama Prabowo mungkin. Kita nggak perlu benci siapa-siapa, nggak perlu benci gubernurmu. Nggak perlu benci presidenmu, nggak perlu benci Keplingmu. Keplingnya pun dibenci, semua dibenci. Siapa nggak mau dibenci? Ya, semua dibenci. Kita nggak perlu benci siapa-siapa, nggak perlu benci siapa-siapa. Ya, nggak perlu. Tuhan Yesus bilang kasihilah, itunya nggak ada dibilang Tuhan bencilah. Dia doakan, kasihilah, doakanlah, itu yang Tuhan Yesus ada bilang bencilah. Siapa yang membenci masih hidup dalam kegelapan. Tapi aneh, ya aneh. Ada ajaran mengatakan bencilah katanya, bencilah kafir katanya. Bahkan bunuhlah kafir katanya pula. Ya nggak tahu kita ajaran dari mana itu. Tapi ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan kebencian. Ya, kebencian bukan ajaran Kristen. Ya, kebencian bukan ajaran Kristen. Yang membenci berarti tidak ada itu mau hidup rukun, ya, nggak ada mau hidup rukun, tidak ada mau bersatu. Itu aja sederhana aja. Siapa yang membenci berarti nggak mau hidup rukun, nggak mau bersatu. Makanya ya macam mana digenapi ayat tadi, alangkah baiknya dan alangkah indahnya saudara-saudara tinggal bersama, hidup dengan rukun. Artinya dalam kesatuan. Dalam kesatuan itu maksudnya, ya, dalam kesatuan. Jadi kita sebagai Kristen, Amsal pasal berapa itu? 4 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala Waspada. Amsal 4 ayat berapa? 12 ya? 13. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4. Kenapa? Jangan sampai masuk kebencian. Itu maksudnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai masuk kebencian ke dalam hatimu itu. Jangan sampai benci sama orang. Jangan sampai benci. Ya. Kalau belum sanggup mendoakan, setidaknya jangan membenci. Tapi kalau sudah sanggup mendoakan, doakan. Doakan kalau sudah sanggup. Karena kita dipanggil untuk mendoakan. Mendoakan kota. Doakanlah kotamu di mana kamu tinggal. Doakanlah bangsamu, doakan negaramu. Doakan gembalamu, doakan tetanggamu, doakan. Kita dipanggil mendoakan. Gak ada kita dipanggil membenci. Kita mendoakan selalu dipanggil. Doakan kotamu. Doakan. Yeremia itu ya. Doakan kotamu di mana kamu. Ya, Roma 15 ayat 1 sampai 7. Roma 15 ya. Roma 15
Roma 15. Roma 15 ya. Kita akan belajar di sini bagaimana caranya ya. Roma 15 kita akan belajar bagaimana caranya supaya bisa kita menjaga kerukunan. Supaya bisa menjaga kerukunan. Arti kerukunan itu kesatuan, ya, kesatuan, bersatu kita. Roma 15 ayat 1 sampai 7. Kita akan belajar bagaimana caranya di sini supaya kita bisa menjaga kerukunan. Ayo, Roma 15 ayat 1 saya baca ya, kita perhatikan baik. Roma 15 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ah, ini aja udah berat. Masih ayat 1 udah berat. Ya. Orang suka mencari kesenangannya sendiri. Itu sifat manusia. Kita jangan munafik. Itu wajar. Saya juga suka mencari kesenangan sendiri. Tapi firman Tuhan, jangan cari kesenanganmu sendiri. Kalau mau hidup rukun, ya kita mau belajar hidup rukun. Nanti kita pelajari ke sini satu-satu. Kalau mau hidup rukun, pertama jangan cari kesenanganmu sendiri. Jangan egois, itu maksudnya. Ya, jangan egois. Itu maksudnya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya tolonglah orang-orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri. Jangan egois kalau mau hidup rukun. Ya. Ada caranya di sini dikasih tahu Tuhan. Ya enggak gampang, makanya dikatakan Tuhan enggak gampang. Tapi kalau bisa alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dari pandangan Tuhan. Kalau mau hidup rukun, ini berlaku bagi yang berabang adik, bagi yang bersaudara. Berlaku. Yang satu gereja berlaku, satu penggembalaan berlaku. Ya, kalau mau hidup rukun, kalau orang semua hanya mencari kesenangannya sendiri, kalau orang semua hanya mau egois, macam mana mau hidup rukun? Gak bisa. Gak bisa itu. Perhatikanlah, suatu kelompok, suatu kumpulan, kalau di dalamnya diisi orang-orang yang egois, macam mana mau hidup rukun? Mana bisa? Tetapi apabila kita ikuti ayat 1 ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, ini bisa. Orang yang kaya membantu yang miskin. Ya. Orang yang banyak waktu membantu orang yang kurang waktunya. Orang yang kuat membantu yang lemah. Itu maksudnya ya. Artinya apa? Berarti kan kasih. Kasih maksudnya ini, dasarnya kasih. Ayo ayat 2. Kita baca lagi ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bayangkan. Ayat 2 artinya apa? Ayat 2, kita harus bisa melihat tetangga kita, sesama kita, kawan sebelah duduk kita itu harus bisa kita lihat apa yang diperlukannya supaya bisa kita bangun. Apa yang diperlukannya? Kalau kita lihat di sebelah kita duduk kayak kurang cantik bajunya, kita belikan baju. Ya. Kalau kita lihat di sebelah kita nggak ada Alkitabnya, kita belikan Alkitabnya. Kalau kita lihat tetangga kita, ya dekat rumah kita mungkin masih ada kekurangan, belikan sekali-sekali beras. Belikan. Apa yang perlu? Kan dikatakan ayat ini. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Bahkan disuruh mencari kesenangannya. Apa kesenangan tetanggaku ini? Apa kesenangan sesamaku ini? Kan gitu. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Makanya ini udah aneh ayat ini, aneh. Orang sibuk mencari kesenangan sendiri. Tapi ayat ini menyuruh kita mencari kesenangan tetangga kita, sesama kita. Apalah kesenangan tetangga apaku ini ya? Berbisa ku kasih, berbisa dia ku bangun, berbisa dia bertambah kuat. Ya. Kalau tetangga kita lihat agak lemas-lemas, ya, kita kasih dia sedikit apa? Mungkin vitamin, ya kan? Kalau dia agak lemas-lemas dia beras, kasih vitamin, biar agak segar dia. Ya. Gampang enggak? Enggak gampang. Enggak gampang. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat
Apa yang dibutuhkan tetangga kita? Ya, apa yang dibutuhkan? Ya, contohnya ya, kalau teman kita ini mungkin ada banyak anaknya, nggak bisa dijaga dia semua anaknya ini, kita bantu jaga anaknya. Ya, kalau di gereja kalau anaknya terlalu sibuk sana sini, kita bantu jaga, kita bantu tertibkan. Ya, macam apa yang diperlukan? Kalau yang paling kecil doa, nggak bisa kita ngasih apa-apa, nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih ini. Setidaknya kita doakan, itu yang paling kecil. Kita doakan apa yang diperlukan. Ya, ini mendoakan pun nggak pernah, apalagi mau mengasih yang lain-lain. Yang paling kecil itu doakan. Doakan tetanggamu, doakan saudara-saudaramu, doakan. Itu yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau berdoa nggak keluar biaya, ya. Tapi kalau kau diberkati, keluarkan biaya, keluarkan apamu, penghasilanmu untuk sesamamu, ya. Ayat 3, perhatikan ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bayangkan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk kesenangannya. Makanya dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, aku datang bukan untuk dilayani. Tapi sekarang terbalik. Kalau ada gembala, harus ada yang mengangkat tasnya. Saya pernah lihat itu. Datang gembalanya kan lari mengangkat tasnya, lari mengangkat sepatunya. Ya, ada kayak gitu saya lihat. Ya, ada pemimpinnya langsung dibukakan pintu mobilnya. Terbalik. Kalau sekarang gereja-gereja besar, ya, langsung dibikin karpet merah untuk tempat lewatnya. Terbalik. Kristus datang bukan mencari kesenangannya menurut ayat ini, bukan. Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini yang mau kita tiru. Kristus datang tidak untuk mencari kesenangannya sendiri. Kalau mau hidup rukun. Kalau nggak mau hidup rukun, seperti tadi alangkah baik dan indahnya, ya suka-suka aja lah. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Harus rajin baca kitab suci. Ayat 5. Semoga Tuhan Elohim, Allah disingkat tulis, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, dialah kekuatan kita, dialah penghiburan kita, mengaruniakan apa? Mengaruniakan apa katanya? Mengaruniakan apa? Kerukunan kepada kamu. Kalau mau rukun, ya, kalau mau rukun jangan cari kesenangan sendiri. Itu kata firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya terjadi ayat 6. Sehingga dengan satu hati, itu tadi kesatuan, satu hati dan satu suara kamu memuliakan Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus. Ya. Kerukunan baru bisa satu hati, satu suara. Dasarnya apa? Jangan cari kesenanganmu sendiri. Cari kesenangan sesamamu, tetanggamu, teman-temanmu, cari. Supaya Tuhan mengurniakan kamu kerukunan. Ya, nggak bisa. Kalau antara berabang adik mencari kesenangan masing-masing, pasti itu nggak ada yang rukun. Ya, tapi kalau dia berpikir apa yang diperlukan adikku ini, apa yang diperlukan abangku ini yang bisa kubantu, pasti rukun itu, yang berabang adik itu. Perhatikan. Tapi kalau yang berabang adik pun saling mementingkan dirinya sendiri, ya pasti ada perpecahan, pasti. Itu nggak bisa itu. Kenapa? Karena di sorga pun gitu. Di sorga orang saling memikirkan apa yang dibutuhkan orang lain, maka tetap damai di sorga. Ya. Kalau suami memikirkan apa yang dibutuhkan istriku, ya, mungkin istriku perlu
dibantu mencuci piring, dicuci suaminya piringnya, senang istrinya. Kalau seorang istri melihat apa yang dibutuhkan suamiku, mungkin suamiku butuh dipijat-pijat badannya, ya dipijat-pijat badannya, senang suaminya, ya. Tapi coba mementingkan diri sendiri, suami mementingkan diri sendiri, istri mementingkan diri sendiri, ya pasti bertengkar itu, pasti bertengkar. Tapi kalau coba saling memikirkan apa yang diperlukan anakku, anak memikirkan apa yang diperlukan orang tuaku, kan begitu. Semua saling memikirkan apa yang disenanginya untuk membangun, bukan untuk merusak. Jangan salah. Ayat ini, perhatikan baik. Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Supaya terbangunnya, ya. Jangan salah, bukan supaya, karena ada juga orang bersatu hati untuk merampok. Ada orang bersatu hati untuk mencuri. Itu maling-maling itu bersatu hati tuh, ada maling. Ya. Maling 10 orang, bersatu hati mereka. Ada yang mencongkel pintunya, ada yang menengok-nengok orang lain. Dan bersatu hati maling. Iya, maling pun bersatu hati, jangan salah. Penjahat bersatu hati. Ya, tapi di sini dikatakan untuk membangunnya. Untuk kebaikannya, untuk membangunnya, ya. Bukan untuk kejahatan. Ya, ini pelajaran pertama. Jadi pulang nanti dari gereja, pulang dari sini, langsung lihat apa yang dibutuhkan. Nah itu, kita lihat dulu. Apa yang dibutuhkan istriku ini, apa yang dibutuhkan anakku ini, apa yang dibutuhkan tetanggaku ini. Bisa? Sulit kan? Sulit. Tapi ada yang menolong kita, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menolong kita. Ini nggak mungkin kita kerjakan, ini nggak mungkin. Manusia normal nggak mungkin mengerjakan ini. Tapi kita bukan manusia normal, kita manusia baru. Manusia baru. Manusia baru artinya manusia yang dari sorga. Manusia lama, manusia yang dari bumi. Manusia lama. Makanya dikatakan manusia normal. Kalau manusia lama, nggak bisa mengerjakan ini, manusia lama. Tapi Efesus mencatat kita adalah manusia baru. Dari sorga, dilahirkan oleh Roh Kudus. Bukan manusia lama kita. Bisa kita kerjakan. Ya, kita buka lagi ayat selanjutnya dari 1 Korintus 1 ayat 1. Ayo. Pertama tadi jangan mencari kesenangan sendiri. 1 Korintus 1 ya, ayat 1 sampai 10. 1 Korintus 1 ayat 10, yuk. 1 Korintus 1 ayat 10. Bacakan dulu ya. 1 Korintus 1 ayat 10 coba. 1 Korintus 1 ayat 10. Iya. Perpecahan dalam jemaat. Iya. Ayat 10. Iya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan yang Iya. tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sepatu. Iya. Ayat 10 dikatakan supaya kamu tidak ada perpecahan. Ya, karena tadi lawan kata kerukunan perpecahan. Tetapi supaya bersatu hati, sehati sepikir. Ayat 11 dikatakan apa? Sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antaramu. Nah, ya kan? Ada perselisihan, itu yang membuat perpecahan. Tidak sehati sepikir tadi, tidak dikatakan di sini tidak erat, bersatu dan sehati sepikir. Ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Pertanyaannya, ayat 13. Pertanyaan, adakah Kristus terbagi-bagi? Itu pertanyaannya. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak, jawabannya tidak. Kristus tidak terbagi-bagi. Artinya apa? Jangan benci saudaramu seiman, walaupun beda pemahaman. Ya, akhir-akhir ini ada doktrin-doktrin pengajaran yang berbeda. Mereka saling membenci. Ada doktrin yang mengajarkan
Ininya nama asli Tuhan. Yang lainnya palsu, dari setan katanya. Ini nama asli. Ada. Mereka dengan berani menghujat, mengutuk orang-orang yang tidak satu ajaran dengannya. Seperti ini, aku dari golongan ini. Aku dari golongan ini. Itu perpecahan itu. Mereka nggak tahu mereka hidup dalam kegelapan. Mereka merasa dalam terang. Ya. Merasa dalam terang. Padahal mereka membenci saudaranya karena perbedaan doktrin. Mereka merasa dalam terang, padahal dalam gelap. Ya, dibencinya saudaranya gara-gara perbedaan doktrin. Aku dari golongan ini, aku dari golongan. Pertanyaannya, adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Tidak. Tidak, nggak ada Kristus terbagi-bagi. Ya. Ini yang kedua yang perlu kita pahami. Kristus tidak terbagi-bagi. Kita semua saudara di dalam Kristus. Kasihilah saudaramu. Jangan benci saudaramu kalau dia berbeda sedikit pemahaman firman. Berbeda sedikit pemahaman pengertian firmannya kau benci. Karena sedikit lebih banyak ilmumu tentang bahasa Ibrani. Ya, langsung kau benci orang-orang yang nggak belajar bahasa Ibrani. Ya, jangan. Kristus tidak terbagi-bagi. Jangan mau ditipu iblis. Merasa dalam terang padahal dalam gelap. Selanjutnya lagi kita buka di Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 dan 6 sampai 6. Efesus 4. Ya, kita harus mengerti tipu-tipu muslihat iblis ini ya. Banyak sekarang orang Kristen merasa Kristen tapi membenci saudaranya. Ini sangat apa ini? Aduh, mereka ditipu oleh iblis. Saya merasa dalam kebenaran. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan aja, perhatikan baik. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, orang-orang di penjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, supaya berpadanan dengan panggilan kita ya. Supaya enggak sia-sia panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu maksudnya. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini yang pertama, rendah hati kalau mau hidup rukun. Yang kedua, kalau mau hidup rukun, lemah lembut. Yang ketiga, kalau mau hidup rukun, sabar. Yang keempat, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itulah kalau mau hidup rukun. Ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, ini dia ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada pengharapan, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa dari semua, Bapa yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Inilah kalau mau kita hidup rukun. Kalau mau hidup rukun, mau damai, pertama dikatakan di sini apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Orang sombong nggak pernah bisa hidup rukun itu. Perhatikanlah, asal kemana-mana orang sombong bisa nggak rukun? Asal kau jumpa lah orang sombong, bisa nggak hidup rukun dia dengan tetangganya? Orang sombong ya. Hah? Ada orang sombong yang bisa hidup rukun dengan tetangganya atau dengan abang adiknya? Ya, pasti dijauhi orang sombong. Nggak ada orang suka sombong. Tapi orang rendah hati dasarnya kalau mau hidup rukun. Kedua, lemah lembut kalau mau hidup rukun. Lawan katanya apa? Pemarah. Bisa nggak hidup rukun pemarah? Hah? Bisa hidup rukun pemarah? Mana bisa hidup rukun pemarah? Tapi orang lemah lembut bisa hidup rukun. Karena dikatakan tadi, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bisa hidup dengan rukun. Jadi bagaimana mau hidup rukun? Pertama tadi, jangan cari kesenanganmu sendiri. Kedua tadi, jangan anggap Kristus itu terbagi-bagi. Ketiga apa? Rendah hati, lemah lembut kalau mau hidup rukun. Jangan pemarah. Karena lawan kata lemah lembut pemarah. Kalau pemarah nggak bisa hidup rukun. Hanya sedikit aja dimarahi, sedikit aja salah dimarahi. Jangan. Kalau semua orang kau marahi, siapa mau dekat samamu? Gak ada yang mau. Ya, jangan jadi pemarah. Lemah lembut. Dikatakan di sini, lemah lembut dan sabar.
Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sama kayak tadi, jangan pentingkan diri sendiri. Baru bisa tadi sampai kayak 4. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Adalah kesatuan. Baru ada kesatuan. Kalau nggak sampai ke situ, kita nggak bisa ada kesatuan. Ya, rendah hati. Rendah hati. Yesus rendah hati. Kalau nggak rendah hati, Yesus nggak mau dia datang ke dunia ini. Nggak mau datang ke dunia ini kalau nggak rendah hati dia. Filipi 2 ayat 1. Coba, Filipi 2 ayat 1. Kalau nggak rendah hati Tuhan Yesus nggak mau dia. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1 ya. Filipi 2. Filipi 2:1. Iya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Iya. ada penghiburan kasih, Iya. ada persekutuan roh, Iya. ada kasih mesra dan belas kasihan. Iya. Kalau mau hidup rukun ini, dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Kita baca selanjutnya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Inilah kalau mau bersatu, kerukunan. Tidak ada perpecahan. Nomor ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, sama kayak ayat pertama tadi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri. Rendah hati, kembali tadi, rendah hati. Jangan mencari kesenangan sendiri. Diulang-ulangi ayat ini, ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kembali diulangi lagi. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menyamak kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, rendah hati dia, dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dengan demikian sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Makanya saya bilang tadi, rendah hati, taat sampai mati di kayu salib. Jadi kalau mau hidup rukun, ikutilah teladan Kristus. Dia mau rendah hati, mengosongkan dirinya sampai taat di kayu salib. Kalau kita mau seperti ini, baru bisa terjadi kerukunan. Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam keluarga besar, ya. Harus mau seperti Tuhan Yesus, rendah hati, mengosongkan diri. Ya, walaupun kita lebih banyak pengetahuan, lebih banyak berkat, jangan anggap itu suatu kelebihan, jangan. Kosongkan dirimu. Aku mau seperti Kristus, mengosongkan diri. Ya. Orang sekarang beda. Kalau merasa pendidikannya lebih tinggi, merasa uangnya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, ya, langsung merasa lebih tinggi, nggak mau merendahkan diri. Padahal Yesus mengatakan, aku mengosongkan diri, menganggap semua itu nggak ada. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan, supaya bisa menjadi satu hati, satu pikiran, ya. Rendah hati memang sulit memang, nggak gampang. Mengatakan aja gampang, mengkhotbahkan gampang dari mimbar ini, ya, nggak bisa. Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11. Karena masih masalah kesatuan ini, ya. Kolose 3 ayat 11. Ayo baca Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11. Iya. Iya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau Orang, iya. orang bersunat atau orang tak Iya. orang barbar atau orang Iya. Buddha atau orang merdeka. Iya. Tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala. Iya. Tidak ada lagi perbedaan, kita sudah bersatu dalam Kristus. Jangan benci orang lain karena warna kulitnya. Jangan benci orang lain karena matanya sipit. Ini ada orang benci dia nengok orang kayak gini, kenapa? Karena matanya sipit. Aku benci nengok orang itu, kenapa? Karena kulitnya hitam kali, kayak arang. Katanya benci dia nengok orang kulit hitam kulitnya. Aku benci nengok itu, kenapa? Hidungnya pesek kali, katanya.
Kenapa? Aku benci dengan orang itu, dia gendut kali. Itu nggak pernah dijaga makanannya katanya. Semua dibenci orang. Ya, semua dibenci orang. Semua dibenci orang. Sebentar ya. Sebentar ya. Maaf ya, maaf saudara ya, tadi ada sebentar. Sampai mana tadi? Semua dibenci. Iya. Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11 ya. Kenapa? Kan ayat ini mencatat bahwa manusia itu ada perbedaan. Ada perbedaan warna kulit, ya, ada perbedaan bentuk, ya. Jadi kita jangan membenci orang karena perbedaannya. Perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan tampilan wajah atau suku, perbedaan agama. Jangan benci orang ya. Jangan benci orang gara-gara perbedaan. Ayat 12 saya baca, perhatikan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau mau kita bersatu hati, tidak ada perpecahan, ya. Kalau mau rukun, apa dikatakan pengikatnya? Apa pengikatnya? Kasih. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau kita nggak ada ajaran kasih, nggak mungkin kita bersatu, nggak mungkin. Ya, kasih pengikatnya. Ayat 15 sebagai ayat penutup. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Makanya dikatakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Tetap dalam hatimu ada damai sejahtera Kristus. Tetap dalam hatimu ada damai sejahtera Kristus. Kalau sudah hilang damai sejahtera Kristus dalam hatimu, cepat-cepat minta lagi. Tuhan, saya mau hati saya damai. Ya. Kalau ada perpecahan, berarti tidak ada damai dalam hatimu itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kesatuan, satu tubuh. Untuk apa satu tubuh? Untuk apa satu tubuh? Satu tubuh tujuannya karena satu pengantin. Di Wahyu hanya ada satu pengantin. Tidak ada dua pengantin. Satu mempelai perempuan. Perjamuan kawin anak domba. Kalau mau ikut pengangkatan, mau ikut rapture, masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, karena di sana hanya ada satu pengantin. Satu pengantin, satu mempelai perempuan, tidak ada lain. Satu tubuh, itu maksudnya. Satu pengantin perempuan. Perjamuan nikah anak domba. Mempelainya sudah siap sedia. Kitalah mempelainya. Kitalah mempelainya. Ya. Kalau saudara mau ikut pengangkatan, ikut masuk dalam perjamuan kawin domba menjadi mempelai Kristus, ya, cuma satu mempelai, tidak ada dua. Satu mempelai. Satu tubuh. Kenakanlah kasih sebagai pengikatnya. Ya. Itu dia.
Karena apa? Firman Tuhan tadi mencatat alangkah baik dan indahnya. Ayat 2 dikatakan apa? Seperti minyak. Ya, yang meleleh ke jambut Harun. Ayat 3-nya seperti embun gunung Hermon. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan hidup kekal. Artinya apa? Kaya di bumi, kaya di surga. Di bumi dapat berkat dan hidup kekal. Kan itu ayat itu kan? Itu ayat itu gak salah, jangan salah ya. Kalau saudara rukun di bumi pasti diberkati Tuhan sampai ke surga hidup kekal. Itu arti ayat itu. Ya, itu arti ayat itu, nggak jauh-jauh. Ya, minyak. Apa arti minyak? Minyak itu artinya urapan Tuhan. Minyak itu juga berarti berkat. Ya, minyak itu juga berarti kesembuhan. Banyak arti minyak. Seperti minyak katanya, yang meleleh ke jauh sampai kepada kita itu minyak. Minyak itu berkat. Seperti embun. Embun itu apa? Embun itu sejuk. Embun itu sejuk. Gak ada embun panas. Embun itu sejuk. Embun gunung Hermon, embun itu sejuk. Turun ke Bukit Sion dari gunung. Embun sejuk, sejuk hidupmu, sejuk. Seperti embun Tuhan menyejukkan hidupmu. Sejuk, 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 sejuk. Embun Tuhan kau nikmati. Minyak Tuhan kau nikmati. Berkat di bumi dan hidup kekal. Apalagi kurangmu. Jadi apalah, kejar lagi ya. Hidup damai, hidup damai. Nggak gampang dari caranya, ya. Hidup damai. Memang sulit, ya. Mungkin saat ini saudara saat ini dihina, diejek, disingkirkan, nggak dicakapi, tapi jangan balas kayak gitu juga. Balas yang baik, balas yang baik, balas yang baik. Bahkan berikan yang baik, berikan yang baik. Doakan. Untuk itu kita dipanggil supaya kita jadi mempelainya, ya. Satu tubuh, jadi satu pengantin nanti di sana. Sampai sini mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa kami dipanggil untuk membawa perdamaian, kerukunan, persatuan, bukan perpecahan Bapa, bukan perselisihan, bukan. Tapi persatuan. Tidak mudah Bapa, tidak mudah. Kami butuh pertolongan-Mu Roh Kudus. Berkati firman-Mu Bapa. Berkati kami semua di sini, bahkan berkati juga saudara kami yang mendengar dengan online, cara online. Terima kasih berkat-Mu, terpujilah Bapa di surga, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom semuanya saudaraku. Shalom, haleluya. Di tempat kita firman pengajaran ya saudaraku. Jadi ini hanya sekedar supaya kita rileks ya. Karena jujur dari tadi secara daging kita gemetar ya dengar firman. Secara daging artinya secara ukuran manusia kita seperti nggak siap dengar firman. Nah ini supaya kita rileks saja dulu. Saya pernah memasuki, bukan saya mau menyinggung enggak. Saya tahu semua gereja adalah tubuh Kristus. Kita tidak boleh saling menjelekkan. Oke, seperti firman tadi. Dan kita tidak boleh merasa lebih dari siapapun. Haleluya. Tetapi saya pernah memasuki suatu ibadah. Dan ketika masuk firman, ketawa terus. Ketawa terus, semua jemaat pun ketawa terus. Tapi jujur, hari ini saya tidak tahu apa firman-Nya. Tapi leluconnya saya ingat. Saya tidak tahu apa yang disampaikan hamba Tuhan. Tidak ingat sedikit pun. Tetapi leluconnya sampai detik ini saya ingat. Jadi yang saya maksud saudaraku, kalau Bapak ini bisa dikatakan kalau bawa firman nggak ada leluconnya. Atau bagaimana? Kita komplain aja lah Bapak ini. Kita relax dulu ya saudaraku. Saya merasa seperti satu anak tadi. Jangan disuruh berdiri. Ini saya ya. Seperti suatu anak yang disuruh bapaknya berdiri. Tegak lurus. Tegak lurus. Dijadikan seperti militer. Nah, tetapi dengar baik-baik.
Yang dididik itu adalah daging kita yang dikikis sifat-sifat daging. Amin. Jujur saudaraku, secara ukuran manusia mirdong aku dengar firman Tuhan ini. Secara ukuran manusia pusing. Dan kalau orang tidak siap dengar firman di sini, pasti berkata, "Aduh Pak, sudah banyak kali beban kami di luar sana. Kami datang ke sini mencari hiburan. Tahu-tahunya dengan firman Tuhan kami dilicing." Berdiri tegak, berdiri tegak, berdiri tegak. Nah, begitu firman. Tetapi, haleluya, kalaupun kita merasa seperti dididik di sini, ditertibkan di sini, disuruh berdiri tegak di sini, satu tujuannya tadi, dijadikan mempelainya Tuhan. Amin. Iya, itu firman yang mendidik, firman yang keras secara ukuran manusia tidak siap. Kejam kali Pak firman Tuhan itu. Nggak ada pun Bapak bikin sedikit kami ketawa, rileks. Haleluya. Haleluya. Dulu ketika aku berremaja-remaja, suka aku ketawa. Bahkan satu orang tua pernah menegur saya. Apanya ini? Ketawa kerjanya ini. Nggak lucu pun ketawa. Itu menandakan anak-anak. Jujur, pernah suatu pelayanan saya tegur hamba Tuhan. Saya tegur, mungkin saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya tegur, saya katakan, jika firman serius mengajarkan firman. Kalau bukan untuk kata-katawanya kita, nggak perlu kita datang ke gereja. Ada banyak hiburan di luar daripada gereja yang bisa membuat ketawa. Tujuan kita datang beribadah, kita mau dibersihkan. Amin. Kita mau dibersihkan. Haleluya. Kalaupun tadi kita dari tadi tidak ada ketawa kita, Tuhan membersihkan kita. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Amen. Secara rohani. Bukan seperti saya tadi waktu remaja, kalau mikir, nggak lucu pun ketawa. Nah, oke saudaraku, jadi ya, minta maaf lah ya Pak Pendeta ini, Pak, apa ini hamba Tuhan ini lah, bukan pendeta dia. Hamba Tuhan ini pengajarannya seperti, jujur, ini pengalaman nyata. Kebencian. Pengalaman yang nyata, saudaraku. Dimulai dari hubungan di keluarga, dari suami istri. Nah, ketika sudah lulus di dalam suami istri, datang anak. Ketika sudah anak, baru datang orang tua, datang ipar. Contoh langsung, contoh nyata. Yang benar-benar kita alami. Haleluya. Seperti tadi, cuma saya ketawa dalam hati sedikit tadi. Aku beribadah di karismatik, iparku yang lain beribadah di karismatik juga. Aku mengangkat tangan di sini, nangis terseduh-seduh sampai keluar. Nah, itu tadi aku ketawa, Bapak ini dalam hati. Semua keluar, apa yang bisa keluar. Lalu saya merasa lebih daripada saudaraku yang lain. Dan saudaraku yang lain juga melakukan itu di gerejanya. Angkat tangan dia, nangis-nangis, lompat-lompat dia. Tetapi ketika kami bertemu, haleluya. Di mana yang salah ya? Dia Roh Kudus, aku Roh Kudus. Di mana yang salah ini? Di mana yang salah ini saudaraku? Aku mengatakan aku penuh Roh Kudus. Dan saudaraku yang lain dia mengatakan Roh Kudus juga. Tetapi ada kebencian. Perlu bertobat ya saudaraku. Perlu bertobat kita. Haleluya. Dan firman Tuhan tadi membersihkan. Jangan merasa lebih daripada orang lain. Haleluya. Haleluya. Dan doktrin-doktrin pengajaran juga. Ketika si Anu mengetahui bahasa Ibrani, dia tahu nama Tuhan yang asli. Yang ini belum bisa menerima, lalu benci. Ketika yang satu mengatakan tidak mengikuti adat istiadat lagi, yang satu masih mengikuti adat istiadat lagi, lalu ada kebencian. Ketika aku lihat orang yang melakukan hal-hal berhala, lalu aku benci. Ketika saudaraku
mengajak aku untuk tidak bisa untuk masuk mengikuti berhala. Lalu mereka benci. Lalu Roh Kudus di mana ini? Roh Kudus di mana, saudaraku? Aku diajak melakukan berhala, aku tidak mau, mereka benci. Ketika aku tahu mereka melakukan sesuatu yang berhala, haruskah aku benci? Firman Tuhan katakan jangan. Doakan. Tugas kita tadi, haleluya, mendoakan saja tugas kita. Jika saya dengar, saya tahu pun saudara-saudaraku yang mengatasnamakan karismatik masih jauh dari firman Tuhan, saya tidak boleh benci. Tugas saya mendoakan, Tuhan, bukakan mata mereka. Kalau mereka membenci aku, ketika mereka ajak aku tidak mau, itu urusan mereka. Tetapi ketika, haleluya, aku dengar mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman, lalu aku benci, itu urusan aku kepada Tuhan. Tuhan katakan aku dalam kegelapan. Itu tadi firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. 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 Saya tadi tegar Tuhan tadi ya, jangan merasa lebih dari siapapun. Jangan merasa lebih. Kalaupun pengetahuan kita, bukan tidak kita hargai pengertian yang dikasih Tuhan. Kita boleh dikasih Tuhan mengerti firman Tuhan lebih dalam. Tetapi pengertian yang dikasih Tuhan itu bukan untuk menilai saudara kita jauh lebih rendah. Bukan. Haleluya. Jadi tadi saudaraku tentang kebencian, benar-benar tinggal di hati. Haleluya, benar-benar tinggal di hati. Dalam suami istri, benar. Kalau suamiku hanya mencari kesenangannya, pasti aku benci dia, pasti aku marah sama dia. Dan jika aku hanya mencari kesenanganku, pasti dia juga akan marah. Terjadi kekacauan. Haleluya. Nah, demikian juga keluarga besar. Ini ada satu pernyataan yang mau saya kasih. Kenapa ada timbul kebencian? Ego. Ini salah satu contoh. Contoh nyata yang selalu kita lihat di lingkungan. Apa itu? Apa yang pernah kau kasih? Apa yang sudah pernah kau kasih? Haleluya. Lalu saya pernah jawab, tetapi nggak langsung ke orangnya ya. Ada orang yang menyampaikan kepada saya, semenjak kau jadi ininya, apa yang pernah kau kasih sama dia? Lalu perlukah saya jabarkan? Ini daging nih yang naik, ini daging. Simbolis yang memakai dagingku. Perlu saya buat? Nih mulai naik, karena ada orang yang menyampaikan. Lalu saya tanya balik, semenjak aku jadi anunya, apa yang pernah dia kasih sama aku? Akibat keegoisan saudaraku menuntut. Nah, tadi, haleluya, belajar kita ya. Contoh lah ini contoh adikku. Makanya kenapa aku berani, karena adikku, adik rohaniku, adik jasmaniku. Contoh seumpama aku bikin, semenjak kau jadi adikku, apa yang kau kasih sama aku? Contoh ini contoh. Kenapa aku berani? Karena adikku. Kalau dia marah tetap adikku. Semenjak kau jadi adikku, apa yang pernah kau kasih sama aku? Andaikan aku orang yang menuntut selalu. Tapi pernahkah engkau adikku berkata, apa yang pernah udah kau kasih sama kakakku ini? Supaya ada balance ya, seimbang. Andaikan menuntut saja. Haleluya. Ini contoh ya, seperti yang aku bilang tadi. Semenjak kau jadi masuk ke sini, apa yang pernah kau kasih? Saya balas. Perlu saya buat daftar? Tapi lewat orang ya saudaraku, lewat orang. Perlu saya buat daftar? Lalu saya tanya kembali, apa yang sudah pernah dikasihnya sama aku? Egois jadinya saudaraku. Tetapi siang hari ini, ayo lomba-lomba kita, baik saudaraku di sini yang di online juga. Ini tentang keluarga ya saudaraku. Kita tanya dirilah, jangan tanya orang. Tanya hati, tanya batin sendiri. Semenjak aku, apa ya memang yang sudah pernah aku beri? Supaya ada penyadaran diri. Tidak menuntut.
Haleluya. Tidak menuntut jadinya. Keegoisan akibat perpecahan. Haleluya. Keegoisan menuntut. Tadi apa dibilangnya tadi ya? Tidak mencari kesenangannya katanya. Aduh, jauh kali aku Tuhan dari firman, saya katakan. Jauh kali aku Tuhan dari firman, jauh kali aku Tuhan. Jauh kali aku Tuhan. Firman Tuhan pas tadi. Kalau manusia normal, hei, dengar baik-baik kita semua. Kita bukan manusia normal, kita manusia luar biasa. Kalau dipenuhi Roh Kudus. Di atas rata-rata maksudnya. Manusia baru. Kalau manusia normal akan berlaku apa yang sudah diberinya kepadaku. Tapi kalau manusia baru, belajar ya. Makanya saya katakan tadi, saya memukul diri. Saya melihat diriku, Tuhan, jauh kali aku dari kebenaran ini. Tidak mencari kesenangannya, mencari kesenangan orang lain, mencari siapa lah ya, gak usah semula ya. Siapa lah, omakku kah, adikku kah, anakku kah? Pernah nggak kupikirkan kesenangan mamaku ini? Pernah nggak kupikirkan kesenangan adikku ini? Pernah nggak kupikirkan kesenangan suamiku ini? Manusia baru tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Haleluya, haleluya. Seperti tadi, kalau manusia normal dengan manusia normal, tapi ingat ada manusia tidak normal di bawah rata-rata. Itu namanya jiwanya sudah sakit. Terlihat biasa-biasa, terlihat normal, tetapi sesungguhnya dia punya penyakit jiwa. Terlihat normal, terlihat sangat normal. Ternyata ada penyakit di dalamnya. Contoh. Ini adalah suatu orang tua. Ini orang tuanya temanku ya saudaraku. Nah, dia punya menantu. Si orang tua itu udah sakit. Si orang tua itu dikasih menantunya disuapin makan bubur. Lalu datanglah borunya. Borunya. Mama udah makan. Belum ada aku dikasih makan. Ternyata bekas bubur masih di sini. Bekas buburnya masih di sini. Datanglah si borunya ditengok. Kok mama bilang mama belum dikasih makan? Ini mulutmu saja masih ada tanda bubur. Itu penyakit jiwa. Tidak pernah melihat kebaikan orang. Ciri-ciri penyakit jiwa tidak pernah melihat kebaikan orang. Haleluya. Tetapi kita harus di atas rata-rata. Penyakit jiwa, normal, dan di atas normal itu manusia baru. Kita harus lebih di atas yang dua ini. Haleluya saudaraku. Manusia baru di atas normal. Kalau penyakit jiwa perlu pelepasan. Karismatik, menyembah Tuhan, berbahasa roh. Tetapi penyakit jiwa perlu pelepasan. Haleluya. Perlu dilepaskan jiwanya. Ada roh-roh sebenarnya yang mengikat. Tadi ada suatu pertanyaan, tapi saya tidak baca dengan jelas sekilas. Karena yang melihat live itu baru saya tadi. Lalu entah, semoga saya tidak salah, apa dikatanya? Amang pendeta, bagaimana kalau orang mengajak kita membenci orang lain? Begitu kata Dijes? Tadi ada pertanyaan suatu anak Tuhan di dalam live ini. Amang pendeta, bagaimana Amang kalau ada orang lain mengajak kita membenci yang lain? Lalu, apa jawabannya? Jangan mau berkompromi. Anak Tuhan tidak boleh berkompromi kepada yang tidak benar. Amin. Tidak bisa. Anak Tuhan tidak boleh tergantung perasaan sekalipun itu mungkin suamiku. Kalau itu tidak dalam kebenaran, saya akan didik dia. Saya akan tegur dia. Tidak boleh berkompromi. Ini contoh. Ketika adik saya, ini kembali adik-adik saya ini. Kenapa saya beranikan adikku? Ketika dia berumah tangga, lalu dia berantem dengan suaminya, lalu dia berencana meninggalkan suaminya. Nih, diperhadapkan dengan dua pilihan, perasaan atau iman. Perasaan atau kebenaran, itu maksudku. Secara perasaan, saya akan bilang, tinggalkan. Laki tak bertanggung jawab, tinggalkan. Saya akan bilang kepada dia. Tetapi kebenaran harus tetap kupegang. Selaku saya anak Tuhan, saya tidak memperdulikan perasaanku kepada dia. Yang saya katakan harus kebenaran.
tanggung jawab dengan pilihanmu. Saya katakan, tanggung jawab dengan pilihanmu. Sekali engkau sudah memilih, sekali engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan, tanggung jawab. Dan kalaupun harus kau tinggalkan, engkau tidak boleh menikah dengan yang lain lagi. Pernah dulu nggak dicakapinya aku, diblokirnya aku. Diblokir adik sendiri. Saya berani karena adikku. Diblokir saudaraku, adik sendiri. Kakak yang menasihati dari firman. Kalau aku kakak yang menasihati dari perasaan, ku dukung dia dalam kesalahannya. Haleluya. Jadi kebenaran harus di atas saudaraku. Tidak boleh tergantung perasaan. Haleluya. Tidak boleh tergantung perasaan. Tadi ya sama-sama kita dididik firman Tuhan ya. Mulai kita memikirkan. Maka saya katakan jauh aku Tuhan. Jauh kali aku dari kebenaran ini. Memikirkan. Haleluya orang lain. Kalaupun secara perasaan kita sakit. Sakit memang. Tadi pertanyaan itu tadi ya. Bagaimana Mang Pendeta? Tidak boleh berkompromi. Tidak boleh. Kebenaran harus kebenaran. Itu pengalaman pribadi. Ketika saya tidak mau diajak berkompromi. Ada orang yang haleluya. Haleluya. Ketika saya diajak berkompromi untuk membenci yang lain. Haleluya. Saya tidak mau. Tidak ada kesalahanku dalam masalah mereka. Hanya saja karena tidak mau berkompromi. Haleluya. Jangan. Jadi sifat iblis. Sifat iblis beritahu kita ya, ciri-ciri iblis. Haleluya. Ciri-ciri penyakit jiwa. Kalau ciri-ciri penyakit jiwa tidak pernah melihat kebaikan. Tidak bisa. Namanya sakit jiwanya. Tidak bisa melihat yang baik. Tidak bisa. Haleluya. Ciri-ciri karakter iblis satu lagi. Ciri-ciri haleluya. Ciri-ciri iblis satu lagi saudaraku. Ketika malaikat jatuh ke bumi, apa yang dilakukan pertama kali? Malaikat-malaikat itu mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk melawan Tuhan. Supaya tahu kita ya. Jadi kalau ada kawanmu, engkau tidak bermasalah dengan seseorang, tetapi dia mengajak engkau supaya memusuhi orang itu, engkau tidak ada hubungan masalah mereka. Tetapi kawannya diajak supaya membenci mereka. Dengar baik-baik, jangan berkompromi. Haleluya, jangan. Karena itu fakta. Itu sering terjadi di kehidupan nyata. Baik bertetangga. Contoh kita nggak ada masalah dengan si Anu. Lalu karena si Anu ceritanya dengan kita, lalu kita bawa perasaan dia, lalu kita ikut membenci dia. Berarti kita ikut diseret. Iblis menang menyeret kita. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Jadi ayo kita ya saudaraku, sama-sama lah kita ya. Betapa nanti terkejutnya ada banyak anak Tuhan kalau lewat firman Tuhan ini. Tuhan, aku berdoanya aku karismatik Tuhan. Aku banyaklah bahkan melakukan mujizat aku Tuhan. Tapi Tuhan bilang nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena dalam kegelapan. Kenapa dalam kegelapan? Karena ada kebencian. Haleluya. Oke. Jadi saya tidak mau menegur siapa-siapa. Karena saya sendiri pun ditegur firman. Saya sendiri pun tadi dipanah oleh firman. Untuk mengeluarkan karat-karat dari hatiku. Untuk mengeluarkan yang tidak berkenan. Apapun yang tidak sesuai dengan firman. Firman Tuhan tadi mendidik, membersihkan. Bayangkanlah yang dibersihkan. Hah? Apalagi yang coba kita bilang. Kuali yang sudah kotor, kosong. Supaya kilat. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Amin. Waspadailah hatimu, kata Amsal tadi. Haleluya. Waspadai hati kita. Karena dari hati ini semua. Jadi haleluya, pertobatan hati kita pada siang hari ini. Haleluya. Baiklah saudaraku, sampai di sini firman Tuhan. Bahkan saudara kami yang ada di online, terima kasih ya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara pun dengar live kita di sini, jarang ketawa. Jarang sekali ketawa kita di sini. Haleluya, karena kita mau dibentuk menjadi dewasa seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Betapa senangnya Tuhan, bahkan Engkau berkata, betapa indahnya saudara yang rukun. Haleluya. Betapa indahnya, betapa baiknya Tuhan katakan, saudara yang rukun. Haleluya. Dan firman-Mu berkata, orang yang kuat menanggung yang lemah. Haleluya. Haleluya. Bapa, mampukan kami melihat orang yang lemah. Haleluya. Mampukan kami sabar terhadap orang yang lemah. Mampukan kami untuk berdoa. Bahkan Bapa berbuat lebih. Itu tadi firman-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau ukuran manusia tidak sanggup Bapa. Tetapi Engkau memberikan Roh Kudus. Jika ada suatu perintah, ada suatu hukum yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami ketahui, berarti Tuhan melihat kami sanggup dengan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang duduk di sini, biarlah kami Bapa berlomba-lomba menjadi dewasa dalam kebenaran firman. Berkati hamba-Mu. Kami tahu Tuhan hamba-Mu bukan hanya penyampai, tetapi benar-benar Tuhan proses supaya sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu. Berkati saudara kami yang ada di online Bapa. Biarpun kami tidak saling mengenal, sekalipun kami jauh tidak pernah berjumpa, tetapi kami satu di dalam Kristus Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami memberi persembahan kami. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu. Kuduskan seberapa yang bisa kami memberi Bapa. Semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan kami. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kami tutup ya saudaraku. Sampai ketemu di lain waktu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku bangkit berdiri.